muda Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar tengah diselimuti kebahagiaan sejak mereka dikaruniai buah hati. Kebahagiaan itu pun tampak jelas saat mereka menggelar acara 4 bulanan sang jabang bayi yang masih di dalam perut. Dalam acara itu akhirnya terjawab rasa penasaran mereka mengenai jenis kelamin anaknya. Ya, ternyata calon buah hati Aurel dan Atta berjenis kelamin perempuan. Tak hanya Aurel dan Atta yang senang dengan kehadiran calon buah hatinya, Ashanty pun tak bisa menutupi perasaan bahagianya karena sebentar lagi akan menimang cucu. Sebagai ibu, Ashanty pun sering bawel dan begitu memperhatikan Aurel. Lantas adakah perubahan yang ditunjukkan Aurel di masa kehamilannya ini? Iya, seneng banget. Kita kan semua pada tebak-tebakan, ada tebak-tebakan gitu kan. Alhamdulillah, sebenarnya kalau kita sih semua apa aja ya, yang penting anaknya sehat, yang penting ibunya sehat, itu sih paling utama. Karena kan aku setiap hari pasti bawelnya ke dia, bener-bener bawel kan, sampai dia kayak, duh bunda udah kayak bunda yang hamil deh, katanya udah bunda jangan ribet gitu. Tapi dia nurut sih anaknya, karena kan dia tahu pasti kita orang tuanya udah pernah hamil kan, jadi ya pasti kita mau ngasih masukan yang terbaik ya buat anak. Ya pasti bawelnya seputar kehamilan, apa yang dilarang, apa yang tidak diperbolehkan. Cuma aku sih, kalau aku pribadi, aku orangnya nggak mau terlalu banyak pantangan ke dia. Karena kenapa? Karena aku maunya orang hamil harus happy gitu. Pantangan yang memang benar-benar berbahaya, misalnya aku nggak boleh dia makan kerang yang ada merkurinya, tapi kayak yang lainnya dia pengen makan apa boleh. Segala sesuatu kalau tidak berlebihan pasti kan bagus gitu, karena segala sesuatu yang berlebihan pasti akan tidak baik gitu. Jadi dan dia paham udah gitu. Suaminya juga alhamdulillah abang sabar banget ya, maksudnya ngadepin hormonal perubahan ibu hamil tuh kan kadang-kadang pastinya tidak menentu, kadang-kadang mungkin begini, kadang-kadang mungkin begitu. Apalagi sekarang hobinya shopping lah. Kemarin aku sampai sama Mimi geleng-geleng kepala, ini anak aduh gitu. Tapi ya kita kan juga pernah hamil ya gitu, jadi kita kayak ya udah ya, kita pernah hamil juga mbak, aku bilang gitu. Ya namanya perubahan dalam diri dia kan ya benar-benar kayak perubahan diri dalam ya karena hamil, hormonal ya gitu. Tapi kalau shopping sih mungkin bukan hormonal ya, shopping memang kepengen aja, aku bilang gitu. Dia ketawa, dia bilang gini, lihat nih bunda pasti marah kalau lihat aku beli ini gitu. Kita bercanda-bercanda, tapi yang paling cat kalau lagi kayak gitu dia larang-larang juga kesel ya. Jadi kita ngasih taunya juga harus benar, dan yang paling penting kita tuh ngasih tau bahwa ini yang terbaik, ini boleh, tapi kalau ini kebanyakan nanti begini gitu. Jadi kata abang, aduh bunda, katanya dia tuh gini, tapi dia ya sabar dan suami yang siaga ya. Ada perubahan nggak sih dari Kak Aurel semenjak hamil? Perubahan banget, makanya aku sempet kebingungan sama antara boy and girl-nya itu. Karena pertama aku tuh berpikir dia kan boy, terus pas terakhir ketemu di dinner gitu, aku sempet kayaknya girl deh, kamu tuh ini gini gitu. Terus kemarin kita berpindah boy lagi, apa kata Aurel, bunda sih nggak punya pendirian jadi orang. Ya habis kan bisa lucu, kita juga nggak bisa nebak, yang tahu 100% boy and girl hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tapi kan yang dia cek NIPT ini ya insya Allah 90% akurat ya. Jadi kita berharap ya udahlah sekarang ya girl, ya udah kita semua happy, mau boy mau girl pasti lucu, pasti cantik, pasti dan cucu pertama kalau nanti lahir akan menjadi cucu pertama kita. Aurel hamil sendiri kapan tuh? Udah Ya dari tahunnya? awal lah mas. Alhamdulillah abang sama kakak itu kalau ada apa-apa itu pasti orang tua tuh yang utama. Ngumpetin gender doang. Itu yang mereka nyebelin, tapi itu kan juga maksudnya karena mau ada acara lucu-lucu ini kan seru ya. Tapi kalau hamil atau apa mereka pasti ngubungin orang tua tuh pasti duluan gitu, karena itu yang aku selalu happy ya gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga terinformasi apapun itu. Jadi kalau kita ditanya juga kan kita bisa menjawab gitu. Kecuali kalau misalnya kayak kehamilan, kita pasti nunggu mereka dulu yang oke, udah boleh di-share apa enggak gitu. Karena kan kasihan, mereka kemarin hamil pertama share, nanti kenapa-napa kasihan kena juga gitu. Aku tuh kalau anak-anak tuh di gitu-gitu tuh orang tua kan jadi kayak gitu sedih ya gitu. Jadi yang ini ya kita ikut mereka aja. Kalau memang menurut mereka mau di-share, ya udah di-share yang 4 bulan ya kita ikut juga. Karena cuma 4 bulan kan juga lebih kuat ya gitu. Persiapan apa gitu? Antusias, tapi kan balik lagi mau kita antusias kan kita juga harus
tetap menyerahkan kepada orang tuanya. Kita nggak mau kayak terlalu gimana lah gitu. Yang pasti kita hanya bisa memberikan saran-saran yang baik sebagai orang tua, tapi ya terlalu ikut campur terlalu jauh juga jangan, karena kan aku juga pernah di posisi yang seperti mereka, pasti kayak kalau mau dengar masukan kita mau dengar, tapi kalau misalnya terlalu ngikutin ini gini kita juga pasti kan kita udah berumah tangga, maunya kita yang mengurus lah rumah tangga. Pikir ke situ ya, belum kepikir yang ke sana-sana. Sekarang tuh berdoanya hanya yang penting sehat, mamanya, anaknya. Terus kakak paling dikasih tahu jangan terlalu ngikutin ya kak abang harus sabar-sabar mungkin ngadepin ibu hamil. Kakak juga mungkin ya dikasih tahu yang baik-baik aja. Pasti kan perubahan hormonal tuh dia tidak pernah merasakan gitu kan. Jadi kita hanya bisa ngasih tahu dan sharing-sharing aja. Paling enggak anak ini cucu pertama ini akan menjadi cucu yang luar biasa buat kita semua, karena jujur kayak beda aja gitu. Di antara kita ya, selain dia punya nenek kakek yang banyak, om tante yang banyak ya, cucu ini tuh bisa menjadi seperti kayak perekat hubungan keluarga yang baik gitu. Itu yang aku lihat, kayak ini anak pasti ajaib lah gitu, karena membuat banyak hal yang baik terjadi gitu, dan itu menurut aku luar biasa. Semuanya pun gimana? Bahasa pemersatu tuh nggak bagus loh. Kita udah bersatu loh. Jangan nggak pemersatu tuh kan nanti berkesannya kayak kita kenapa-napa gitu. Ya walaupun dalam kehidupan pasti ada terjadi apapun itu, tapi kalau aku tidak setuju dengan bahasa pemersatu, tapi lebih setuju dengan bahasa perekat gitu. Artinya kita sudah bersatu, tapi kita belum mungkin ini akan menjadi mempererat gitu hubungan semuanya gitu. Pas aku belum sholat zuhur nih, happy banget, pokoknya anak-anak semua happy, kita happy dan kita antusias, tapi kita tetap juga akan menahan diri juga, kita nggak mau terlalu gimana. Yang penting kita selalu mendoakan, itu udah pasti, selalu setiap hari mendoakan. Apalagi sekarang aku lagi hobi masak, dikit-dikit pengennya ngirim ke dia kan yang dia suka, apalagi dia pengennya pedes. Aku bilang sama dia kan, katanya kalau pedes nanti anaknya ini jangan percaya mitos aneh-aneh, makan terlalu pedes tuh nggak bolehnya, nanti takutnya asam lambung atau nggak makan itu perih tuh di perut. Nah ibu hamil kalau perih di perut kan kasihan ibunya dan babynya, tapi nggak ada nanti katanya anaknya bakal gini-gini. Nah itu yang memang mitos semua. Makan apa yang kamu suka, yang penting bukan yang berbahaya gitu aja.